Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film Starbuck yang rilis pada tahun 2011, di mana film ini menceritakan seorang pria yang memiliki 533 anak hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Penasaran dengan keseruannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Di awal film, kita diperlihatkan pemeran utama dari film ini bernama David sedang berbicara dengan seorang pihak bank sperma bernama Chamberlain. Di sini kita diberitahu jika 20 tahun lalu David sering mendonorkan spermanya kepada bank sperma selama 1 tahun kurang. Saking seringnya, kini diketahui jika David telah memiliki 533 anak hasil dari pendonoran sperma yang ia lakukan 20 tahun lalu. Saat mendonorkan spermanya, David menggunakan nama Starbuck yang tentunya hal itu untuk menutupi identitasnya. Namun masalahnya saat ini 533 anak David sedang berusaha untuk mengetahui identitas Starbuck karena mereka sangat ingin bertemu dengan ayah mereka. Bahkan anak-anak David juga telah menyewa pengacara untuk sidang di pengadilan agar keinginan mereka mengetahui identitas Starbuck disetujui oleh hakim. Chamberlain menyarankan agar David mencari pengacara untuk di pengadilan jika David tidak mau identitasnya terbongkar. David yang tidak mau identitasnya terbongkar langsung menemui seorang pengacara sekaligus teman baiknya bernama Bertrand. Bertrand terlihat sangat yakin akan memenangkan kasus ini di persidangan karena identitas pendonor sperma sangat dilindungi. Bertrand memberikan David sebuah berkas di mana berkas itu berisikan informasi dari setiap anak-anak David. Setelah itu David pun kembali ke rumahnya dan mengambil satu lembar kertas yang ada di dalam berkas itu. David sangat kaget melihat kertas itu karena ternyata salah satu anaknya adalah seorang pemain sepak bola yang sangat terkenal bernama Ricardo. David yang mengetahui hal itu langsung pergi ke stadion untuk mendukung Ricardo yang sedang bertanding. Ricardo terlihat sangat hebat dan bahkan dalam pertandingan itu Ricardo mencetak gol kemenangan. David yang mengetahui hal itu sangat senang karena spermanya dapat melahirkan seorang pria yang sangat hebat seperti Ricardo. Esoknya David yang makin penasaran dengan anak-anaknya memutuskan untuk mengambil salah satu kertas yang ada di berkas itu lagi. Ternyata anak David yang satu ini hanyalah seorang pelayan yang bekerja di sebuah bar. David pun memutuskan untuk pergi ke bar itu untuk menemui anaknya yang bernama Edian. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja Edian menjelaskan jika hari ini adalah hari di mana seharusnya dirinya mengikuti tes casting untuk menjadi seorang aktor. Namun dirinya tidak bisa mengikuti tes casting itu karena bosnya meminta dirinya untuk lembur menjaga bar itu. Edian tentu lebih memilih untuk menjaga bar itu karena takut dipecat daripada mengikuti tes casting yang memiliki kemungkinan tidak lolos. Mengetahui hal itu, David langsung meminjamkan mobilnya kepada Edian untuk pergi mengikuti tes casting. Tidak hanya itu, David juga akan menjaga bar itu agar Edian tidak dipecat oleh bosnya. Edian sangat senang mendengarnya dan langsung pergi meninggalkan David untuk mengikuti tes casting menjadi seorang aktor. Namun saat David sedang menjaga bar itu, tiba-tiba saja datang bos bar tersebut. Bos bar itu sangat marah karena mengetahui jika Edian tidak menjaga bar itu dan malah menyuruh orang lain untuk menjaganya. Bos bar itu pun langsung memecat Edian dan meminta agar David pergi dari barnya itu. David yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi memutuskan untuk meninggalkan bar itu dan menunggu kedatangan Edian yang sedang mengikuti tes casting. Tak lama Edian pun datang dan langsung berterima kasih kepada David karena dirinya lolos tes casting dan mendapat peran di salah satu film dan memulai karir barunya. David yang mengetahui hal itu tentu sangat senang karena dirinya bisa membantu anaknya untuk menggapai mimpinya. David akhirnya kembali ke rumahnya dan langsung mengeluarkan seluruh kertas yang ada di berkas untuk mengetahui seluruh anak-anaknya. Bahkan David juga memutuskan untuk menemui anak-anaknya satu persatu dan tentunya sebagai orang asing. David terlihat mulai menyayangi anak-anaknya, bahkan dirinya selalu melindungi dan membantu anak-anaknya ketika anak-anaknya perlu bantuan.
Namun David terlihat sangat sedih setelah mengetahui jika ada salah satu anaknya bernama Rafael tinggal di panti rehabilitasi. David langsung ke panti rehabilitasi itu dan menemui Rafael. Rafael adalah anak termuda dari David, namun nasibnya kurang beruntung karena Rafael lumpuh dan tidak dapat berbicara dari lahir. David memutuskan untuk mengajak Rafael berjalan-jalan dan menyuapinya makanan ketika Rafael lapar. Setelah menemui Rafael seharian, David pun pulang dengan rasa bersalah karena spermanya yang jelek membuat Rafael menjadi cacat. Namun sebelum David meninggalkan tempat itu, salah satu perawat yang menjaga tempat itu mengatakan jika yang dilakukan David sangat luar biasa. Menurut perawat itu, perhatian yang telah diberikan David seharian penuh itu sangat berharga bagi Rafael, karena Rafael jarang mendapatkan hal itu. Mendengar hal itu, David mulai dapat memaafkan dirinya sendiri. Esoknya David pun pergi ke komunitas anak-anak yang menuntutnya dan berpura-pura menjadi orang tua angkat Rafael. Anak-anak David sedang mengatur rencana untuk di persidangan agar mereka bisa menang dan mengetahui identitas Starbuck. David yang sangat takjub melihat keberadaan seluruh anak-anaknya yang berada di dalam suatu ruangan langsung berdiri dan ingin berbicara. Perkataan itu membuat anak-anak David tersentuh dan memutuskan untuk mengadakan sebuah acara yang mendekatkan mereka satu sama lain sebagai seorang saudara. Beberapa hari kemudian pun kita diperlihatkan mereka semua sedang menikmati acara yang mereka buat sendiri. Terlihat mereka semua sangat senang, ada yang berjemur, bermain bola, berenang, main layangan, dan juga barbeque. Mereka menghabiskan waktu seharian hingga larut malam dan menutup hari itu dengan bernyanyi bersama ditemani api unggun. Esoknya David juga membawa Rafael untuk pergi berjalan-jalan dan terlihat Rafael sangat menikmati hal itu. David yang kini benar-benar sudah sangat menyayangi anak-anaknya memutuskan untuk jujur jika dirinya adalah Starbuck. Anak pertama yang David beritahu adalah Rafael. Setelah David memberitahu Rafael, David pun langsung menemui Bertrand dan memberitahu Bertrand jika dirinya ingin membuka identitas dirinya sebagai Starbuck. Bertrand menolak hal itu karena ternyata saat ini berita tentang Starbuck memiliki 533 anak menjadi sangat viral. Tanggapan orang-orang tentang Starbuck rata-rata negatif karena mereka merasa yang dilakukan Starbuck sangat tidak memiliki hati. Hal ini karena Starbuck mendonorkan spermanya sebanyak itu hingga lahir 533 anak dan Starbuck sama sekali tidak bertanggung jawab atas kehidupan 533 anaknya itu. Bertrand menyarankan agar David mengurungkan niatnya untuk memberitahu media tentang identitasnya karena hal itu akan membuat nama David menjadi jelek. Bahkan Bertrand mengajak David untuk melakukan tuntutan balik di pengadilan ke pihak bank sperma atas dasar mencemarkan nama baik Starbuck. Tentu hal ini karena orang-orang menganggap jelek Starbuck akibat pihak bank sperma yang menyalurkan sperma David secara massal. Jika tuntutan balik mereka diterima, maka mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari bank sperma atas kasus pencemaran nama baik Starbuck. Namun David menolak hal itu dan tetap bersikeras ingin memberitahu identitas asli dari Starbuck, yaitu dirinya sendiri. David pun langsung meninggalkan Bertrand dan kembali ke rumahnya. Namun saat David ingin kembali ke rumahnya, dirinya melihat banyak sekali koran-koran yang menceritakan kasus tentang Starbuck. Semua berita yang ada di koran itu menceritakan betapa kejamnya seorang Starbuck yang telah menelantarkan 533 anak. Tidak hanya itu, tanggapan-tanggapan orang di radio pun mengatakan jika Starbuck benar-benar sangat kejam. Bahkan kekasihnya yang kini sedang hamil bernama Valerie juga terlihat sangat kesal dengan Starbuck yang dinilai sangat kejam. Bahkan mereka sampai bertengkar hebat karena David terlihat sangat membela Starbuck. David akhirnya kembali ke rumahnya, namun ternyata di rumahnya sudah ditunggu oleh para rentenir dan langsung menyiksa David. Di sini kita diberitahu jika David memiliki banyak hutang dengan para rentenir, di mana hutangnya itu hingga $80.000. Tidak hanya itu, David juga sudah sering disiksa oleh para rentenir tersebut. Dan kini David sudah mulai tidak tahan lagi dan ingin membayar seluruh hutangnya. David akhirnya memutuskan untuk menemui kembali Bertrand dan menyetujui untuk menggugat balik pihak bank sperma serta tetap merahasiakan identitas asli Starbuck. Akhirnya persidangan itu pun dimulai dan terlihat anak-anak dari David pun menghadiri persidangan itu dengan tuntutan mengetahui identitas Starbuck. Pihak dari David pun diwakilkan oleh pengacaranya yaitu Bertrand dengan tuntutan pencemaran nama baik kepada pihak bank sperma sekaligus merahasiakan identitas asli Starbuck. Pihak bank sperma juga tentu datang karena dirinya tidak mau disalahkan dan harus membayar ganti rugi yang sangat besar akibat buruknya nama Starbuck.
Dari hasil persidangan, ternyata hakim memutuskan jika tuntutan dari David dikabulkan sehingga rahasianya sebagai Starbucks tetap aman. Tidak hanya itu, pihak bank sperma juga harus membayar uang ganti rugi sebesar $200.000 kepada David karena telah merusak nama Starbucks. Tentu hal ini membuat Bertrand dan David sangat senang karena kini David bisa membayar seluruh hutangnya. Setelah persidangan itu, salah satu anak David yang bernama Porte berbicara di depan media yang tentunya disaksikan juga oleh David. Porte mengatakan jika dirinya sangat kecewa dengan keputusan hakim karena kini dirinya tidak bisa mengetahui identitas ayahnya sendiri. Porte juga tidak peduli dengan omongan orang-orang yang menganggap Starbucks adalah orang yang sangat kejam karena telah menelantarkan mereka. Bagi Porte dan anak-anak David yang lain, Starbucks adalah seseorang yang telah memberikan kehidupan dan mereka semua senang menerimanya. Porte juga masih berharap agar Starbucks mau mengungkapkan identitas aslinya karena mereka sangat ingin mengetahui ayahnya. David yang mendengar hal itu mulai tersentuh dan langsung menemui Bertrand. David mengatakan jika dirinya ingin jujur kepada media bahwa dirinya adalah Starbucks. Namun Bertrand menolak hal itu karena jika David melakukan hal itu maka mereka tidak jadi mendapatkan uang sebesar $200.000. Mendengar hal itu, akhirnya David mengurungkan niatnya kembali untuk membongkar identitas aslinya karena dirinya sangat membutuhkan uang itu untuk membayar hutang. David pun meninggalkan Bertrand dan langsung menemui ayahnya. David akhirnya memberitahu ayahnya jika dirinya adalah Starbucks. Ayah David yang mendengar hal itu ternyata tidak marah karena dirinya kini memiliki 533 cucu. Ayah David juga meminta agar David jujur kepada media karena anak-anak David pasti sangat ingin mengetahui ayahnya. David menjelaskan jika dirinya sangat ingin membongkar identitas aslinya, namun dirinya tidak bisa melakukan hal itu karena dirinya membutuhkan uang untuk membayar hutangnya sebesar $80.000. Ayah David yang mengetahui hal itu langsung memberikan uang yang sangat banyak kepada David untuk membayar hutang-hutangnya. David yang mengetahui hal itu tentu sangat senang dan langsung mengirimkan email kepada salah satu stasiun TV yang menjelaskan bahwa dirinya adalah Starbucks. Mengetahui hal itu, pihak stasiun TV langsung menyebarkan berita itu secara umum, sehingga orang-orang kini telah mengetahui jika Starbucks adalah David. Setelah David mengirim email, David pun langsung pergi ke rumah sakit yang ternyata Valerie telah melahirkan anak mereka. Betapa kagetnya David karena 533 anak David yang telah mengetahui jika David adalah ayahnya datang membawa berbagai macam hadiah untuk adik baru mereka. 533 anak David terlihat sangat senang karena mereka kini memiliki adik baru yang baru lahir. Saat mereka ingin berpisah, anak-anak David langsung memeluk David dan terlihat kini mereka sangat bahagia karena telah mengetahui identitas ayahnya. Di akhir film kita diperlihatkan David memberitahu Valerie jika dirinya adalah Starbucks. Valerie tentu sangat marah karena dirinya tidak mau memiliki seorang kekasih yang sangat kejam karena telah menelantarkan 533 anak. David menjelaskan jika semua itu adalah masa lalu dan dirinya juga telah memberitahu anak-anak mereka jika dirinya adalah ayahnya. Tidak hanya itu, David juga terlihat sangat mencintai semua anak-anaknya yang telah lahir karena pendonoran sperma miliknya. Valerie yang mendengar hal itu akhirnya luluh dan dapat menerima kembali David. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!